Pada pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun 2022, Presiden Joko Widodo menyebut hati-hati kondisi ekonomi global tahun depan. Jokowi bahkan mengulang kata hati-hati sebanyak 19 kali. Jokowi menyebut seluruh kepala negara anggota G20 sedang pusing memikirkan kondisi ekonomi global yang tidak pasti. Presiden menegaskan sikap hati-hati dan waspada harus dikedepankan pada tahun 2023. Dan memang situasi global ini confirm tidak pasti, masih tidak pasti, ruwet, complicated, sulit dihitung, sulit diprediksi. Oleh sebab itu, di 2023 betul-betul kita harus hati-hati dan waspada. Saya setuju bahwa kita harus optimis, tetapi tetap hati-hati dan waspada. Yang pertama, menurut saya ekspor Indonesia. Yang tahun ini, tahun yang lalu melompat sangat tinggi sekali, tapi hati-hati, tahun depan bisa menurun. Karena problem di Tiongkok yang belum selesai. Hari ini dalam pidatonya di acara konsolidasi Komisi Pemilihan Umum, Presiden Jokowi kembali mengingatkan agar hati-hati karena pemilu 2024 diselenggarakan dalam kondisi ekonomi global yang tidak pasti. Pemilu, ini hati-hati, pemilu 2024 ini kita selenggarakan dalam kondisi ekonomi global yang diliputi oleh ketidakpastian. Kita harus memiliki perasaan yang sama mengenai ini. Ekonomi global yang sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Pengamat ekonomi Bima Yudhistira menyebut ancaman resesi tahun 2023 berpotensi berdampak pada nilai tukar rupiah dan lapangan pekerjaan hingga pemerintah perlu menyiapkan solusi. Jadi mulai ada perubahan strategi dan juga perlu ada kebijakan pemerintah. Idealnya Bank Indonesia dan pemerintah membuat paket kebijakan ekonomi untuk antisipasi resesi sehingga tidak terfragmentasi tapi satu padu antara fiskal dan moneter. BPS mencatat pada November 2022 terjadi inflasi 0,09%, dipicu kenaikan harga bensin, rokok, serta kebutuhan rumah tangga seperti beras dan telur. Tingkat inflasi bulan ke bulan atau month to month pada bulan November 2022 ini yaitu sebesar 0,09%. Kalau kita lihat komoditas penyumbang inflasi tertinggi secara year on year, ini ada komoditas seperti bensin, bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, rokok, beras, telur ayam ras, tarif angkutan dalam kota. Di tahun 2020, inflasi tercatat 1,68%. Tahun 2021, Bank Indonesia mencatat tingkat inflasi 1,87%. Sedangkan tahun ini tingkat inflasi diproyeksikan 6,3%. Daya beli masyarakat juga semakin membaik. BPS mencatat tingkat konsumsi rumah tangga di tahun 2020 minus 2,63%. Pada tahun 2021, tingkat konsumsi rumah tangga tercatat 2,02%. Sementara hingga September 2022 tercatat 5,39%. Lalu, apakah kondisi ekonomi global yang tidak pasti meningkatkan gelombang pemutusan hubungan kerja? Data dari Kementerian Ketenagakerjaan, kasus PHK di tahun 2020 tercatat 386.877 orang. Pada tahun 2021 tercatat 127.085 orang dan hingga September tahun 2022 tercatat 10.765 orang yang di PHK. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan gejolak ekonomi global pada tahun depan mendapat perhatian khusus untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional. Tim Liputan, Kompas TV.
Saat berpidato di pertemuan tahunan Bank Indonesia, Presiden Jokowi menyebut 19 kali kata hati-hati terkait dengan kondisi ekonomi global saat ini. Apa strategi pemerintah menghadapi kondisi ekonomi global yang tidak pasti itu? Kami akan membahas dengan tenaga ahli media Kedeputian 3 KSP Agung Gali Satwiko dan ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri. Selamat malam Mas Agung, Pak Faisal. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Hai. Cindy, selamat malam. Pak Agung, 19 kali Presiden Jokowi berulang-ulang menyebut kata hati-hati soal ekonomi global yang tidak pasti di tahun 2023. Kenapa sih sampai 19 kali? Apa yang ingin digarisbawahi Presiden? Ya, jadi apa yang Bapak Presiden sampaikan itu harus dimaknai bahwa beberapa data ekonomi kita yang dirilis baru-baru belakangan ini kan menunjukkan perkembangan yang positif ya. Di sana ada pemulihan pertumbuhan ekonomi dari 5,01% di bulan 1 menjadi 5,4 di triwulan 2 jadi 5,7 di triwulan 3. Inflasi juga cukup terkendali ya. Nah, tetapi Presiden ingin menekankan bahwa jangan semua itu membuat kita menjadi euforia gitu. Jadi kita tetap harus waspada karena di global itu banyak sekali potensi rambatan yang dapat berpengaruh negatif terhadap perekonomian kita. Itu sih saya kira, Mbak. Oke, perlu kita ekstra waspada, ekstra hati-hati Pak Faisal menghadapi 2023 karena tadi disebutkan memang kuartal 3 tahun 2002 secara year on year pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,72%. Perlukah kita masih khawatir? Ya, ini sudah sejak lama ya dunia mengalami berbagai cabaran ya. Ada volatility tinggi, ambiguity, ya, complexity, dan uncertainty. Betul itu sudah lama karena sekarang ekonomi dunia itu menghadapi cabaran dari berbagai hal ya. Kesehatan, perang, climate change dan sebagainya itu. Jadi itu berpadu bersamaan. Namun kalau saya lihat angka-angkanya itu masih kemungkinan resesi dunia apalagi di awal tahun depan itu masih sangat kecil gitu, sangat kecil. Oke. Jadi ekonomi dunia diperkirakan oleh IMF akan tumbuh 2,7% masih positif. Ya. OECD baru-baru ini menyampaikan prediksinya 2,2. Jadi yang terjadi di dunia ini adalah deselerasi, bukan Artinya? resesi. Nah, Pak Jokowi kan hati-hati resesi di depan mata, ada 20 negara yang sudah antri di IMF gitu ya. Kita jangan sampai, kan itu warning yang bagus menurut saya. Ya. Nah, namun itu sudah terjadi, memang faktanya seperti itu. Nah, kita persiapkan. Nah, hampir semua negara itu menyiapkan dalam bentuk perlindungan kepada rakyat yang rentan. Oke. Nah, di Indonesia rakyat yang rentan itu ada 60,6%. Nah, ini yang harus disiapkan. Nah, kemudian belanja yang tidak mendesak itu kita tunda. Gitu. Ini contohnya yang tetangga dekat kita ya, Anwar Ibrahim ya, ditawari mobil baru kan, udah dipesankan oleh kantor Perdana Menteri S600. Baik. Kemudian Anwar mengatakan bisa dibatalkan. Batalkan enggak bisa, batal. Ya pakai mobil yang lama. Ya. Kemudian kabinetnya dari 74 ya menjadi 40-an. Kemudian macam-macam lah gitu. Baik. Yang menunjukkan ada upaya untuk kencangkan ikat pinggang, mengutamakan perlindungan rakyat yang paling rentan ini. Nah, kalau memang tahun 2023 memang belum resesi seperti disebutkan oleh Pak Faisal tadi, tapi kan pemerintah harus bersiap-siap, apalagi Presiden sudah menyatakan hati-hati 19 kali dalam pertemuan bersama Bank Indonesia. Sudahkah pemerintah melakukan hati-hati dan menyiapkan jaring pengaman untuk masyarakat yang rentan menghadapi 2023, 2024 ada tahun pemilu juga kita di sana? Kita tidak punya tabungan masalahnya ya. Kalau negara lain punya tabungan. Jadi Singapura saja ya itu menyalurkan BLT untuk keluarga yang pendapatannya di bawah $100.000 Singapura. Kan besar tuh. Ya, Malaysia di bawah 3.000 ringgit Kita? Itu dapat. Nah, kita belum ada yang sudah miskin diberikan gitu. Nah, oleh karena itu pengeluaran yang tidak penting ditunda dulu, di-pool lah ya supaya kita betul-betul siap. Misalnya
Pak Jokowi kan menegaskan seluruh proyek infrastruktur harus selesai sebelum masa jabatannya. Jadi tidak boleh ada yang ditunda gitu. Nah, Oke. ini yang signal-signal ini yang ibu kota baru misalnya terus jalan, wajib selesai bisa upacara 2024. Nah, jadi antara yang diucapkan Pak Jokowi dengan yang dilaksanakan agak berbeda Oke. gitu ya. Apa kekhawatirannya kalau tidak berhati-hati, tidak mengetatkan ikat pinggang dan menambah tabungan dari dalam tanda kutip? Apa dampaknya kepada masyarakat Indonesia di tahun 2023 yang lebih dekat Menolong ini? rakyatnya dananya terbatas, ya kan? Oke. Misalnya ini mau beli F-15, banyak sekali dari Boeing kan. Jadi Boeingnya sendiri ragu gitu, Indonesia ini mampu nggak ya? Jadi sampai sekarang tuh belum tuntas gitu. Baik. Nah, Baik. jadi kita siapkan secara matang dan lindungi rakyat, itu yang paling penting. Oke, Pak Agung, sudahkah diantisipasi ada saran dari Pak Faisal bahwa kecangkanlah ikat pinggang, kurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya APBN kita di tahun 2023 itu sudah dirancang ya sebagai shock absorber gitu ya. Jadi sebenarnya APBN itu dalam kondisi perekonomian mengalami gejolak itu memang harus menjadi tools yang utama gitu ya untuk memulihkan ekonomi ya. Apa yang dimaksud sebagai APBN sebagai shock absorber? Maka semua belanja pemerintah itu diupayakan untuk misalnya mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Dan mempertahankan momentum pemulihan, misalnya mengurangi pengangguran dan tingkat kemiskinan. Kan kita lihat tingkat pengangguran menurun ya dari 6 ke 5%-an kan gitu ya. Kemudian itu yang akan kita jaga momentumnya gitu. Kemudian juga memperkuat prioritas belanja. Jadi jangan sampai yang tadi disebutkan Pak Faisal itu memang terjadi ya. Kita lakukan refocusing ke belanja-belanja yang sifatnya produktif gitu dan meningkatkan fondasi perekonomian nasional. Kepada masyarakat sendiri sebenarnya kita sudah banyak menyiapkan bantuan-bantuan sosial, Mbak. Jadi di sana ada PKH, kartu sembako, banyak sekali ya dari BP, kemudian subsidi bunga kur, dan bahkan untuk masyarakat miskin ekstrim yang kemudian ditargetkan akan kita kurangi menjadi 0% di tahun 2024. Itu kita sekarang sedang melaksanakan konvergensi program agar semua program-program tersebut itu menyasar mereka terlebih dahulu gitu ya. Oke. Jadi ini memang kita upayakan ke arah sana ya. Tapi proyek-proyek tetap berjalan? Oh iya, proyek-proyek tetap berjalan ya. Jadi kebetulan kan kita punya proyek strategis nasional ya, di sana ada proyek-proyek yang sedang dibangun. Tidak hanya yang sedang dibangun ya, proyek-proyek yang sudah dibangun tetapi kemudian yang telah selesai dibangun tetapi kemudian pemanfaatannya tidak optimal, itu pun menjadi target pemerintah untuk mengoptimalkannya. Jadi jangan sampai proyek itu mangkrak karena dia tidak terbangun atau tidak termanfaatkan dengan baik. Tetap kita laksanakan itu. Baik, Pak Faisal, pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,72% di kuartal ketiga 2022 ini kan didorong investasi, kemudian juga ekspor. Tahun 2023, apakah investasi dan ekspor akan menempuh langkah yang lebih sulit? Kalau boleh saya koreksi, investasi itu peranannya turun terus, pertumbuhan investasi turun, ditopang nomor 1 oleh konsumsi masyarakat yang sudah sepenuhnya pulih ke level sebelum krisis. Jadi pertumbuhan konsumsi masyarakat kembali di atas 5%. Kedua, kontributor terbesar adalah ekspor. Ya, ekspor yang melonjak luar biasa itu, tapi tidak sebesar ekspor karena impornya juga naik kan. Tapi netonya hampir tidak pernah kita menikmati sumbangan ekspor minus impor yang cukup besar. Ketiga baru investasi, justru belanja pemerintah minus gitu. Kita harapkan juga kan pemerintah mengakselerasi ya, tapi ada masalah barangkali di dalam penyerapan, saya tidak tahu. Jadi 2023 akan seperti apa prediksi Anda dari 3 sektor itu? Ekspor, kemudian konsumsi dan investasi. Nah, Pak Jokowi tadi menyampaikan tidak bisa lagi kemungkinan besar ekspor jadi penopang ya. Karena harga batu bara walaupun akan masih lebih tinggi dari 2020-2021, tapi lebih rendah dari 2022. Demikian juga CPO. Jadi jangan terlalu mengharapkan ekspor. Pemerintah juga sudah warning kalau kita lihat dari pendapatan negara dari PNBP sumber daya alam diturunkan kan Mas Agung ya. Jadi sudah diantisipasi di situ. Nah tinggal
pertanyaannya mengapa investasi justru mengalami kecenderungan penurunan, kemudian penanaman modal asing juga anjlok dari Itu jadi 29 PR ya. miliar US dollar menjadi Oke. 20 miliar US dollar. Oke. Padahal sudah ada Baik. Pak Luhut jadi Menko dan udah ada Menteri Investasi. Pak Faisal, terakhir soal pemilu 2024, apa yang harus dijadikan kewaspadaan bagi pemerintah atau strategi supaya kita tidak kesulitan pada saat 2024 nanti. Singkat saja ke Pak Faisal, nanti saya akan minta pendapat juga dari Pak Agung. Masyarakat sudah beradaptasi ya dengan seperti pemilu-pemilu sebelumnya yang relatif tegang, dan kemungkinan 2024 mudah-mudahan lebih cool begitu ya. Oke, Pak Agung, Tidak ada strateginya? ketegangan, itu penting sekali. Oke, strategi menghadapi 2024. Kalau dari saya, Mbak, ya, sebenarnya kan pemilu itu sudah beberapa kali dilakukan ya. Jadi ini bukan pemilu yang pertama. Jadi saya kira pemerintah tetap fokus pada upaya-upaya untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Saya kira itu sih, Mbak. Jadi Tidak APBN banyak tetap pengaruh akan ya, melaksanakan. 2024. Tidak banyak pengaruh. Baik, terima kasih Pak Agung, terima kasih Pak Faisal Basri makasih. sudah berbagi pandangan bersama kami terkait dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Hati-hati soal perekonomian dunia tahun depan 2023. Terima kasih.